Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hati kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sungguh hati kami siap Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit,
setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, hati kami siap Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi. Dan kemuliaanmu mengatasi. Dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Dan hingga sampai malam hari ini kasih anugerah Tuhan senantiasa melimpah dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu dahsyat ajaib luar biasa buat kami. Karena kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kami. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus-Mu, kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami semua, urapi kami semua Tuhan, terlebih juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di berkat Tuhan. Pada ibadah doa malam
Hari ini saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Saya percaya saudara dan saya sudah dipimpin Tuhan. Sudah ditolong oleh Tuhan dan saya percaya Tuhan pasti jadikan kita pemenang lebih dari pemenang. Mari kita akan sama-sama membaca dalam kitab Keluaran 33 ayat 15 sampai dengan 23. Keluaran 33 ayat 15 firman Tuhan katakan demikian. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu Tuhan? Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal-hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, kata Tuhan, dan aku Tuhan mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, kata Tuhan. Ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di berkat Tuhan, apa yang barusan kita baca di kitab Keluaran 33 ini, kalau kita baca dari ayat yang pertama, perikopnya berjudul Musa minta penyertaan Tuhan di gurun. Tentunya kita semua dan pernah mendengar lagu yang mengatakan demikian liriknya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sering mendengar lagu ini ketika kita mungkin menyanyikan sendiri atau ketika kita menghadiri ibadah dan sebagainya dan sebagainya. Namun malam hari ini kita akan membahas dari apa yang barusan kita baca di kitab Keluaran 33 ayat 15 sampai dengan 23 ini. Jelas pada waktu di mana dikatakan oleh Musa kepada Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Demikian juga pada malam hari ini buat kita semua Bapak Ibu. Tentunya kita semua tahu bahwa hari-hari ini orang banyak mengatakan dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tetapi saya percaya ketika kita menyertakan Tuhan, ketika kita minta pimpinan Tuhan, ketika kita minta tolong sama Tuhan, ketika kita minta belas kasihan dari Tuhan, saya percaya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi beban masalah persoalan kita, saya tetap percaya Dia Allah Tuhan yang kita sembah, kuasanya tidak pernah berubah dan Dia sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Seperti apa yang dikatakan Musa kepada Tuhan pada waktu itu. Dia tahu dan bagaimana kondisi secara pribadinya Musa. Dia sendiri memahami kelemahan pribadinya Musa. Musa tahu persis apa yang harus dia lakukan ketika dia harus memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk ini Bapak Ibu.
bangsa yang keras kepala, bangsa yang yang hidup maunya sendiri. Tetapi ketika Musa maksud saya, menghadapi situasi yang demikian, dia minta pimpinan bimbingan kepada Tuhan. Agar pimpinan bimbingan Tuhan itu yang memberikan kekuatan penuh atas setiap apa yang dia lakukan. Demikian juga buat setiap kita malam hari ini. Mungkin saudara mengatakan, Pak, aku sudah enggak tahan lagi. Aku sudah enggak kuat lagi. Masalahku berat. Problem persoalanku ini bukan ringan lagi. Tapi benar-benar berat tuh Pak. Memang apa yang kita hadapi saat ini memang benar-benar dalam situasi yang kurang baik. Tetapi saya tetap percaya ketika kita minta pimpinan dan bimbingan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya Dia Tuhan akan memampukan dan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di berkat Tuhan. Bagi setiap kita orang yang sudah dipilih, dipanggil, ditetapkan, ditempatkan oleh Tuhan. Dan bahkan kita juga sudah memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah dalam hidup mapan, ketika kita sudah pernah kita mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kadangkala hidup kita ini lupa dari Tuhan. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan lagi. Justru dalam posisi di mana kita saat ini dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang tidak bisa kita prediksi apa pada hari-hari yang mendatang. Justru kita ini baru ingat bahwa semua yang kita miliki, semua apa yang kita dapatkan, itu semuanya datangnya dari Tuhan. Bahkan tidak jarang ketika kita dalam posisi yang nyaman, ketika kita dalam posisi yang tidak pernah mengalami sesuatu yang mungkin kita tidak pernah, sesuatu yang mengenakkan buat kita. Justru kita ini Tuhan yang dinomorduakan. Segala sesuatunya sudah nanti pokoknya nanti Tuhan yang berikutnya. Yang penting pekerjaanku, yang penting tugasku, yang penting usahaku. Jadi yang dinomorsatukan itu adalah semua hal-hal yang kita lakukan dengan kapasitas dan kekuatan sendiri. Namun yang saya catat malam hari ini, ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, ketika kita menjadi pribadi yang sudah tidak melibatkan Tuhan lagi, tentunya dalam pribadi kita, ketika kita melibatkan Tuhan dan ketika kita tidak melibatkan Tuhan, itu ada dua sisi yang berbeda Bapak Ibu. Namun yang pertama saya akan sampaikan dulu, ketika pribadi kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, orang yang tidak melibatkan Tuhan itu sombong. Orang yang tidak melibatkan Tuhan menjadi pribadi yang tinggi hati. Orang yang tidak melibatkan Tuhan itu angkuh. Orang yang tidak melibatkan Tuhan itu seakan-akan semuanya datangnya dari dia sendiri. Dan dia bisa melakukan semuanya, keberhasilan, kesuksesan, dan semua apa yang dicapai itu seakan-akan dari pribadinya dia sendiri. Tanpa campur tangan Tuhan. Saya katakan malam hari ini, tanpa Tuhan kita tidak bisa, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak kuat, bahkan tanpa Tuhan kita ini memiliki nilai nol besar di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Tentunya segala keberhasilan itu bukan karena kita bisa. Karena semua keberhasilan itu datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Itu poin yang pertama. Pribadi yang tidak melibatkan Tuhan, yaitu orang yang mudah stres. Karena yang namanya persoalan, yang namanya masalah itu tidak bisa diprediksi. Bagaimana kita bisa menimbang masalah itu ringan, masalah itu setengah berat, dan masalah itu berat. Mungkin masalah itu bagi dia, mungkin orang lain menilai masalah itu ringan. Tetapi bagi dia yang namanya ringan juga bisa berat buat orang yang tidak melibatkan Tuhan. Orang yang mungkin menilai masalah itu adalah masalah setengah berat, tapi dia bisa menilai masalah itu adalah masalah yang sangat berat. Demikian juga orang mungkin menilai masalah yang dialami oleh yang bersangkutan yang tidak melibatkan Tuhan itu adalah masalah berat. Justru orang yang mengalaminya yang tidak melibatkan Tuhan justru mengatakan, Pak, aku sudah tidak mampu lagi. Aku sudah hopeless, aku tidak punya pengharapan lagi. Aku tidak bisa melakukan segala sesuatu. Seakan-akan jalan ini buntu. Seakan-akan apa yang akan kulakukan tidak bisa aku tangani lagi. Nah justru disinilah Bapak Ibu.
ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan saja kita menjadi pribadi yang sombong, tapi kita juga mudah stres dalam menghadapi persoalan. Yang ketiga, orang yang tidak melibatkan Tuhan itu justru mudah disesatkan oleh iblis. Karena iblis tahu, orang ini tidak melibatkan Tuhan lagi. Seakan-akan semua yang dikerjakan itu sesuai dengan kapasitas, kemampuan, kepintaran, kekayaan dan yang apa dia miliki. Karena pada waktu dia tidak melibatkan Tuhan, justru iblislah yang menyamar sebagai malaikat terang. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan begini, yaitu ada jalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju pada maut. Bapak Ibu, ketika kita tidak melibatkan Tuhan, ketika kita seakan-akan sudah jauh dari Tuhan, karena dengan segala keberadaan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita, maka saya percaya ketika kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita ini hidup kita mudah terjebak dan tersesat dalam situasi dan kondisi yang ada di depan kita. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, apa yang kita dapatkan Bapak Ibu kalau kita tidak melibatkan Tuhan? Yaitu menjadi alat permainan iblis. Ya tentunya iblis tahu karena mudah disesatkan oleh iblis dan kita pun juga menjadi alat permainan iblis sendiri. Saya memberi contoh yaitu yang namanya, yaitu orang pilihan Tuhan. Dia seorang nasir Allah. Yaitu yang namanya Simson. Simson ini memiliki kekuatan dan karunia yang hebat. Bahkan dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada dia. Bahkan mujizat demi mujizat ketika Simson mengalahkan bukan hanya binatang-binatang buas. Tetapi juga Simson pada waktu itu memang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi karena apa yang ada dalam diri Simson, yaitu merasa tidak butuh Tuhan lagi, bahwa kekuatannya itu yang dia dapatkan itu bukan dari Tuhan. Sebab dikatakan bahwa di Simson ini adalah seorang yang nasir Allah. Namun dia tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Maka ia jatuh dalam kekuatannya sendiri bahkan dipermalukan. Bapak Ibu, pada waktu Simson memilih sang kekasih yang namanya Delila, orang tuanya sudah mengatakan jangan menikahi Delila. Karena Delila ini adalah seorang perempuan Filistin yang tentunya menjadi setrunya Tuhan, setrunya orang Israel. Tetapi pada waktu itu dia memilih apa yang Delila katakan kepada Simson, dia lebih menuruti kata-kata Delila dengan bujuk rayu yang luar biasa. Sehingga pada waktu Delila pertama kali tanya tentang kekuatan Simson itu, kelemahannya ada di mana, Simson selalu mengalih-ngalihkan berulang kali. Namun ketika dengan bujuk rayu yang luar biasa, pada waktu itu karena seorang nasir Allah dan Tuhan sudah mengatakan kepada Simson, Simson, engkau adalah nasir Allah. Engkau yang sudah kupilih, kupanggil, kutetapkan untuk sebagai seorang nasir Allah. Maka sepanjang engkau menjaga kekudusanmu, menjaga engkau sebagai nasir Allah, tidak boleh rambutmu ini dipotong. Sedikit pun juga tidak boleh. Tetapi karena bujuk rayu dari yang namanya Delila ini, akhirnya dengan segala kepintaran kata yang diolah sedemikian rupa, sehingga Simson mengatakan kelemahanku ini ada di rambutku. Akhirnya pada waktu malam, pada waktu itu Simson tidur, dipotongnya rambut Simson ini. Dan pada waktu itu justru dengan dipotongnya rambut, kekuatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada Simson ini tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, hilang semuanya. Bapak Ibu, akhirnya pada waktu itu dengan segala kelemahan yang dimiliki Simson, akhirnya Simson pada waktu itu dipermalukan. Bukan saja dipermalukan, bahkan pada waktu itu dicongkel matanya, kedua matanya dicongkel. Tapi pada waktu detik-detik terakhir, saudara nanti bisa baca di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 25 sampai dengan 30. Yang mana pada waktu itu Simson dipermalukan, sangat dipermalukan sekali. Dan akhirnya pada waktu itu dia ingat
Siapa sih yang memberikan kekuatan padanya? Karena pada waktu itu tangannya yang kuat itu diborgol. Kanan kirinya kepada tiang-tiang penyangga di mana gedung-gedung pada waktu itu yang dimiliki orang Israel. Dengan kata lain, Simson benar-benar dipermalukan kepada bangsa Filistin bahwa ini loh seorang Nasir Allah yang sudah tidak punya kekuatan lagi, yang kekuatannya hilang lenyap dengan kata lain. Pada waktu itu akhirnya Simson tak tahu dan menyadari apa yang ada pada dirinya. Dia minta kesempatan Tuhan sekali lagi. Dan akhirnya pada waktu itu dengan segala kekuatan yang Tuhan nyatakan, walaupun matanya dicongkel, kedua bola matanya, walaupun Simson diejek, walaupun Simson harus mendapat malu, walaupun Simson harus mendapatkan sesuatu yang tadinya dia tidak pernah dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Tetapi pada waktu itu benar-benar karena kekuatannya di tangannya ini terborgol pada tiang-tiang penyangga rumah itu. Dan pada saat itulah dia minta tolong pada Tuhan. Dan akhirnya dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada Simson. Dan akhirnya ketika tangannya diikat di sisi kanan, diikat di sisi kiri, dirantai, diborgol. Dan dengan segala kekuatan yang ada, akhirnya penyangga rumah yang ditinggali orang Filistin dan orang-orang yang ada pada saat itu mempermalukannya. Itu kemudian dengan kekuatan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan, akhirnya dirobohkan rumah itu. Dan pada saat itu 3.000 orang mati. Bahkan pada waktu itu apa yang terakhir yang dilakukan oleh Simson saat itu, jumlah yang meninggal lebih banyak ketika Simson pada waktu itu masih punya kekuatan yang Tuhan berikan. Atau dengan kata lain, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan walaupun Simson dipermalukan oleh manusia, tetapi Tuhan tidak pernah mempermalukan Simson di depan manusia. Demikian juga buat kita malam hari ini. Karena Musa tahu apa yang harus dilakukan. Dan bahkan Musa katakan, Tuhan, jika engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat Tuhan. Musa tahu persis dan Musa sadar sepenuhnya. Kalau Tuhan tidak menyertai, maka semua apa yang Musa lakukan adalah sia-sia. Bapak Ibu, tentunya malam hari ini juga mengingatkan kepada setiap kita semua. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa melewati hari-hari yang tidak bisa memberikan jaminan buat kita. Karena banyak mengatakan hari-hari ini bukan dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya. Dan ketika kita melibatkan Tuhan untuk memimpin, membimbing, menuntun kita, maka kita punya sesuatu yang luar biasa dan dapat melewati hari-hari yang sukar ini. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan menolong kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih diberkat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita supaya kita mengundang Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan kita dan kita melibatkan Tuhan untuk setiap apa yang kita lakukan. Kita baca dalam Yesaya 49 ayat 4 firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 49 ayat 4 dikatakan demikian. Ya, Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Nabi Yesaya mengatakan dengan jelas, aku bersusah-susah dengan percuma dan menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Tapi ketika aku melakukan semuanya itu, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Nabi Yesaya tahu apa yang dia harus kerjakan, apa yang dia harus lakukan. Poin yang pertama ini, ketika kita melibatkan Tuhan, walaupun masalah persoalan seberat apapun yang kita hadapi saat ini, tetapi kalau kita telaah baca berulang-ulang Yesaya 49 ayat 4 ini, poin yang pertama, kita ini selalu hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, kita akan sama-sama membaca 1 Korintus 2 ayat 9.
Firman Tuhan katakan dengan jelas 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di berkat Tuhan, poin yang kedua ini, apa yang barusan kita baca, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dengan kata lain, Tuhan memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan kita, walaupun kita tidak pernah melihat hal itu. Walaupun kita tidak pernah mendengar hal itu, walaupun juga kita tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sanggup, bahkan maha sanggup untuk menyediakan buat kita semua, bagi kita yang mengasihi Dia. Dengan kata lain, poin yang kedua ini kita berbicara, kita akan menerima pengalaman mujizat dari Tuhan. Kenapa kok saya katakan kita akan menerima pengalaman mujizat dari Tuhan? Saya memberikan contoh Bapak Ibu. Yaitu yang namanya Yusuf. Yusuf ini adalah seorang yang dapat bimbingan dari Tuhan. Bahkan pada waktu dia bisa mencapai sampai yaitu tempat terhormat. Dan dia menjadi Perdana Menteri. Harus melalui suatu proses Bapak Ibu. Proses yang panjang. Ketika dia dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, ketika dia dijual kepada orang yang lewat pada waktu itu, bahkan pada waktu itu bajunya pun juga dilumuri darah binatang dan dilaporkan kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan binatang buas, dan pada waktu itu oleh orang yang membelinya ini jual lagi kepada Potifar. Akhirnya pada waktu itu apa yang dialami oleh Yusuf difitnah, yang mana istri Potifar ini merayu untuk bisa tidur bersama dengan Yusuf. Dengan kata lain, Yusuf diajak untuk berbuat dosa. Tetapi ketika Yusuf tahu bahwa segala apa yang dia lakukan ini, walaupun istri Potifar atau tante Potifar ini mengajak hal-hal yang tidak baik, tetapi Yusuf enggan untuk melakukan perbuatan dosa. Dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, akhirnya Yusuf kemudian dimasukkan penjara, dan akhirnya dari penjara ini dia bisa mengartikan mimpi tukang juru minum dan juga tukang juru roti. Akhirnya dia terdengarlah kepada raja yang pada waktu itu raja bermimpi, dan semua apa yang dimimpikan oleh raja diartikan oleh Yusuf. Dan dari situlah akhirnya Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri atau orang yang menguasai pada waktu itu Mesir. Sehingga dia pada waktu itu dari keluarganya Yusuf yang berjumlah 70 orang menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bukan hanya Yusuf Bapak Ibu, tetapi juga apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesah, Abednego. Dan juga yang namanya Daniel, orang-orang yang hanya berjalan dalam pimpinan, bimbingan, tuntunan Tuhan. Meskipun mereka harus melewati masa-masa yang sukar sekalipun, tetapi Tuhan menempatkan mereka pada posisi-posisi strategis ketika mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena jelas dikatakan ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan memiliki pengalaman mujizat bersama Tuhan. Yaitu tentunya kita sebagai orang-orang percaya, kita yang memiliki iman kepada Tuhan. Kalau kita hidup tetap dalam pimpinan bimbingan Tuhan, akan Tuhan tempatkan di tempat-tempat yang terhormat. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, bagaimana Pak? Aku sekarang masih pegawai. Ya mungkin pegawai, tetapi di saat yang tepat, ketika kita mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka bukan hanya dalam posisi pegawai, tetapi kita pun juga akan diangkat Tuhan sesuai dengan kapasitas yang bisa kita lakukan, kita kerjakan di mana saudara dan kita semua saat ini melakukan aktivitasnya.
Itu poin yang ketiga. Poin yang kedua maksud saya. Poin yang ketiga kita baca di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ayat ini tidak asing buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah satu kepastian yang luar biasa kepada setiap kita. Tuhan mengundang kita, marilah kepadaku. Bukan hanya seorang, tapi marilah semua yang hadir pada malam hari ini, yang mengikuti ibadah doa malam hari ini. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan padamu. Inilah janji Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Poin yang ketiga ini, kita harus mampu melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maui. Walaupun kita berbeban berat, walaupun kita mengalami masalah persoalan, namun sikap kita kepada Tuhan tetap adalah sikap yang hormat kepada Tuhan. Tetap sikap yang mengasihi Tuhan. Tetap sikap yang setia kepada Tuhan. Tetap sikap yang cinta pada Tuhan. Karena kadangkala ketika kita ada masalah persoalan, justru kita ini meninggalkan Tuhan. Justru kita ini mengabaikan Tuhan. Mungkin banyak yang mengatakan, wes gak Tuhan-Tuhanan, wong Tuhan tidak bisa nolong. Justru apa yang kita katakan ini justru adalah sesuatu yang mana itu merugikan diri kita sendiri. Tetapi ketika apa yang dikatakan Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada suatu jaminan yang luar biasa, assurance yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan buat kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu kita baca Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Poin yang keempat ini, mungkin saat ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin permohonan kita belum dikabulkan oleh Tuhan. Saya katakan pada malam hari ini, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan memberikan mujizat tepat pada waktunya. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Bapak Ibu sembah, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Karena poin yang keempat ini mengajarkan kepada setiap kita, yaitu kita harus semakin hari semakin kuat. Iman kita semakin hari semakin tumbuh. Iman rohani kita harus semakin hari semakin, bukan hanya mungkin kalau kita membuat fondasi, bukan hanya untuk bangunan satu gedung bangunan rumah saja. Tapi kita harus memiliki iman yang luar biasa. Iman kita harus bertumbuh secara luar biasa. Sehingga melalui iman kita, di dalam pribadi kita, kita akan bisa mendapatkan sesuatu hubungan yang luar biasa. Menjulang tinggi bersama Tuhan. Dan saya percaya seperti yang dikatakan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tumpuan Raja Wali untuk melakukan suatu manuver dari tempat yang tinggi sekalipun, yaitu dengan mengepakkan sayapnya dan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia bisa mengambil mangsanya walaupun dari jarak yang jauh. Tetapi ketika dia mengepakkan sayapnya dengan kekuatan yang luar biasa, mangsa itu akan menjadi makanan dari Raja Wali itu. Demikian juga ketika kita menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Menumbuhkan apa yang Tuhan percayakan buat kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Karena satu hal yang saya pelajari, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan abaikan begitu saja. Karena kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kami melalui pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Sebagaimana Musa yang juga minta tuntunan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan ajarkan kepada setiap kami semua. Untuk kami tetap minta pimpinan, bimbingan, tuntunan, pertolongan dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi ajarkan kepada setiap kami dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam keadaan apapun, kami senantiasa melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga karya Tuhan itu nyata, sehingga pertolongan Tuhan itu ada buat kami. Karena kami tahu pertolongan Tuhan tak pernah terbatas untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi kerinduan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu besar Tuhan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih,
Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.